We're going to be watching that very carefully, and a lot of people are saying he's here illegally. We're going to look at everything, and ideally, he's going to turn out to be much less than a communist. But right now, he's a communist. That's not a socialist. Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me. Dunia politik di Amerika Serikat tengah mencuri perhatian dunia. Pasalnya, Donald Trump sepertinya benar-benar menemukan sosok yang entah kenapa membuat dia takut. Zohran Mamdani, seorang politikus muda yang merupakan seorang Muslim, mampu menjadi kandidat utama dari Partai Demokrat untuk jadi calon wali kota di New York. Ia memenangkan pemilihan primary di Partai Demokrat dengan 50% lebih suara, yang membuat posisi Mamdani jadi calon kuat wali kota di kota terbesar di Amerika tersebut. Bayangin aja, Mamdani jadi wali kota New York dan namanya makin melejit. Ini benar-benar akan menghancurkan era Donald Trump. Jadi itulah kenapa akhir-akhir ini narasi buruk soal Mamdani coba dibangun di Amerika Serikat. Tak terkecuali dari media-media pendukung Trump hingga Trump sendiri yang turun tangan untuk menyebutnya sebagai komunis. So, inilah perlawanan Mamdani menghadapi elit Amerika seperti Donald Trump. Amerika tengah menghadapi fenomena baru di dunia politiknya saat seorang Muslim, Zohran Mamdani, sukses menjadi sosok yang mencuri hati publik Amerika. Sebagai info, Mamdani yang masih berusia 33 tahun merupakan pria keturunan India yang lahir di Uganda. Sejak 7 tahun, ia telah tinggal di New York sebelum mendapatkan kewarganegaraan Amerika usai melakukan naturalisasi pada tahun 2018. Nah, baru-baru ini, Zohran Mamdani memenangkan pemilihan pendahuluan atau primary Partai Demokrat untuk calon wali kota New York City pada 24 Juni 2025, mengalahkan mantan gubernur New York, Andrew Cuomo, dengan perolehan suara sekitar 43,5% berbanding 36,4% dalam putaran pertama pemungutan suara berbasis sistem ranked choice. Kemenangan ini menjadikannya kandidat resmi Partai Demokrat untuk pemilihan umum wali kota New York yang akan digelar pada November 2025. Dan jika terpilih, Mamdani akan menjadi wali kota Muslim pertama, wali kota keturunan India Amerika pertama, dan wali kota dari generasi milenial pertama di New York City. Bagi yang belum tahu konteksnya, meski belum jadi wali kota, kenapa Trump sudah ketakutan pada sosok Mamdani? Itu karena New York merupakan kota yang jadi basis Partai Demokrat, di mana calon yang diusung Demokrat berpotensi besar jadi pemenangan pemilihan. So, usai memenangkan pemilihan primary di Partai Demokrat, Mamdani kini berpeluang besar untuk jadi wali kota dalam pemilihan November nanti. Dan inilah yang gak ingin Donald Trump lihat. Seperti dilaporkan media-media dunia termasuk Amerika Serikat, Trump meningkatkan serangannya ke Mamdani akhir-akhir ini usai Mamdani memenangkan pemilihan di Demokrat. Lihatlah headline dari The Washington Post yang mengulas soal eskalasi serangan Trump ke Mamdani yang makin besar. Lalu ada ABC News yang mengulas soal kewarganegaraan dari Mamdani yang dinilai Trump tidak sah dan bisa ditangkap. Dengan media US Today juga mengulas hal serupa soal serangan Trump yang ingin menangkap Mamdani. Di sini, Donald Trump secara terbuka menyerang Zohran Mamdani, calon wali kota Partai Demokrat dari New York dalam beberapa hari terakhir. Trump menyebut Mamdani sebagai komunis lunatic atau komunis gila, bahkan mengancam akan mengusir, menangkap, hingga mencabut kewarganegaraannya. Ia juga menggambarkan Mamdani sebagai ancaman yang perlu diawasi ketat demi menyelamatkan New York City jika Mamdani terpilih sebagai wali kota. Trump pun mengancam akan memotong bantuan federal kepada kota New York jika Mamdani tidak mengikuti harapan federal dan berperilaku sesuai standar pemerintah pusat atau lebih tepatnya sesuai kehendaknya. And the word that somebody that like this communist from New York someday gets elected, I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. We're going to be watching that very carefully, and a lot of people are saying he's here illegally. We're going to look at everything, and ideally, he's going to turn out to be much less than a communist. But right now, he's a communist. That's not a socialist.
Secara sederhana, di sini Trump menilai Mamdani sebagai simbol ekstremisme Demokrat serta menggunakan stigma komunisme dan narasi anti-imigran terhadap Mamdani yang keturunan Asia, Muslim, dan datang dari keluarga imigran. Nah, mendapatkan serangan itu, Mamdani nggak tinggal diam, ia membalasnya. Sebagai calon wali kota New York, Mamdani yang mendapatkan serangan dari Trump pun tak tinggal diam. Dia melawan. Mamdani juga nggak sendirian saat Partai Demokrat bersamanya untuk melawan tiap serangan Trump. Seperti saat pemimpin Demokrat New York, termasuk Gubernur Kathy Hochul dan House Minority Leader Hakeem Jeffries, mengecam keras retorika Trump, menyebut ancamannya anti-demokrasi dan otoriter. Mamdani adalah mimpi buruk Trump. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. Dalam beberapa momen, Mamdani secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya adalah mimpi buruk Donald Trump, seorang imigran Muslim yang berjuang untuk bertarung lewat jalur politik. Sebagai seorang demokrat sosialis dari generasi milenial, Mamdani mewakili gelombang baru politikus progresif yang menentang status quo politik Amerika Serikat. Alih-alih membela kepentingan elit atau orang super kaya di Amerika, Mamdani lebih fokus pada keadilan sosial, seperti pembekuan sewa, bus gratis, penitipan anak gratis, dan toko kelontong milik kota yang didanai melalui pajak orang kaya. Sekali lagi, ini bertentangan langsung dengan ideologi konservatif Trump yang pro-bisnis dan anti-regulasi. Dan ini menempatkan Mamdani sebagai lawan yang harus dikalahkan Trump. Menariknya, saat mendapatkan serangan dari Trump, serangan-serangan balik dari Mamdani justru membuat ia semakin dicintai oleh penggemar di Amerika Serikat. Lihatlah cara ia menjawab serangan Trump baru-baru ini yang ingin menangkapnya. Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized. And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor in this city's history. Jika kita menonton video itu lebih panjang, di situ Mamdani mengatakan, Trump telah melakukan serangan terhadap demokrasi karena menggunakan kekuasaan eksekutif untuk memukul lawan politik secara personal. Trump telah berupaya menakuti komunitas minoritas dan imigran agar tak bersuara melawan kebijakan federal, terutama ICE. Di mana intinya, Mamdani menjelaskan bahwa ancaman Trump lebih mencerminkan kebencian terhadap identitasnya, keturunan imigran, Muslim, dan sosialis Demokrat, bukan karena pelanggaran hukum. Ia menyatakan bersedia melawan tindakan ICE dan bertahan demi warga New York. Bond, are you a communist? No, I am not. And I have already had to start to get used to the fact that the president will talk about how I look, how I sound, where I'm from, who I am. You think Democrats over 80 in Congress should retire? I think it's time for a new generation of leaders. Mamdani, masa depan Amerika Serikat digemari pemilih muda. Dengan usianya yang masih sangat muda, Mamdani sukses mencuri hati para pemilih muda dan komunitas Latino, di mana polling menunjukkan dukungan signifikan. Misalnya, 52% dari pemilih di bawah 45 tahun mendukungnya, dibanding 18% untuk Cuomo. Penggemar Partai Demokrat Progresif, terutama dari kota-kota besar seperti New York, serta beberapa tokoh kunci seperti Bernie Sanders dan AOC, bahkan memberikan endorsement resmi dengan seruan atas isu-isu sosial seperti perumahan terjangkau, transportasi gratis, dan reformasi imigrasi, membuat basis dukungannya kuat di komunitas pekerja dan imigran. Namun di sisi lain, Mamdani menghadapi lawan berat karena ketidakberpihakan pada elit. Ia dikecam oleh kalangan konservatif Wall Street dan donor besar Demokrat yang menganggap platformnya terlalu radikal atau tidak realistis untuk diimplementasikan. Mamdani juga dikritik karena pandangannya tentang Israel. Ia dituduh anti-Zionis dan usulan sosialisme yang menolak kapitalisme korporat. Mamdani bahkan berencana menangkap Netanyahu jika ke New York dengan dasar surat penangkapan ICC. Dan ini kenapa lawan Mamdani tidak akan mudah. Tapi kita akan melihat apakah warga Amerika khususnya New York bisa mendukungnya untuk menang November nanti.
Ya, pada akhirnya, Zohran Mamdani bukan hanya seorang kandidat wali kota. Ia adalah simbol perlawanan terhadap sistem lama yang selama ini dikendalikan oleh elit politik dan ekonomi di Amerika. Seorang muslim, imigran, progresif, dan anak muda. Kombinasi yang membuat Donald Trump takut. Bukan karena Mamdani melanggar hukum, tapi karena ia berani melawan ketakutan yang selama ini digunakan untuk mengontrol warga biasa. Kini, bola ada di tangan rakyat New York. Apakah mereka siap menciptakan sejarah baru atau tetap bertahan di bawah bayang-bayang elit lama? Yang jelas, November nanti bukan hanya soal memilih wali kota, tapi memilih masa depan dan siapa yang benar-benar berjuang untuk rakyat.